CSku, kalian tahu nggak berita lock-in interview lagi viral? Yang antrenya sampai panjang banget itu loh. Kayak misalnya, loker Superindo di Garut dan loker warung seblak di Ciamis. Dua kejadian ini bikin kita sedih, karena ternyata masih banyak yang belum kerja. Laporan terbaru Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat 9,89 juta penduduk generasi muda usia 15-24 tahun atau Gen Z di Indonesia nganggur dan tidak sedang sekolah pada tahun 2023. Jumlah itu setara dengan 22,25% dari total penduduk usia muda di Indonesia loh. Gen Z yang dimaksud adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1997 hingga 2012. Dari sini, kita jadi bertanya-tanya, emang kenapa ya? Kok banyak Gen Z di Indonesia yang nganggur? Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ida Fauzia bilang pengangguran terjadi karena tidak kesesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ternyata fenomena Gen Z nganggur juga terjadi di Amerika Serikat. Data dari platform Gusto menyebutkan pekerja usia 20 tahun sampai 24 tahun hanya meningkat 6% pada 2021 dibandingkan tahun 2019. Ekonom Amerika Serikat Luke Pardo bilang bisa jadi ini gara-gara pandemi COVID-19. Pasalnya, lulusan perguruan tinggi setelah pandemi mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan dibanding mereka yang cari kerja sebelum pandemi. Apalagi gara-gara pandemi, banyak dari Gen Z yang baru masuk kerja malah dipecat. Sialnya nggak cuma itu aja, banyak juga perusahaan yang nggak mau nge-hire Gen Z. Katanya Gen Z itu nggak profesional dan kurang berpengalaman. Survei Resume Builder menemukan bahwa Gen Z lebih sulit diajak kerjasama. 65% perusahaan di Amerika Serikat sering memecat Gen Z. Emang kenapa sih sama Gen Z? Randstad Work Monitor mengungkapin, hampir 56% Gen Z milih berhenti kerja atau nganggur jika pekerjaan itu nggak ngebuat bahagia. Karena ternyata Gen Z mengutamakan kebahagiaan dirinya terlebih dahulu. Gen Z juga dipandang suka dengan kebebasan. Karenanya Gen Z juga memandang dunia kerja itu perlu fleksibilitas. Emangnya nggak ada ya kelebihan dari Gen Z? Nah, sebetulnya Gen Z punya banyak kekuatan loh. Beda dengan generasi milenial atau X, Gen Z punya kemauan kuat untuk mandiri dan menghargai keragaman. Terus, Gen Z punya keterbukaan dan wawasan luas. Ini ngebuat mereka menerima masukan, saran, dan kritik. Terus, Gen Z mesti gimana nih biar nggak banyak nganggur? Menaker Trans Ida Fauzia mengungkapkan bahwa pemerintah lagi ngembangin pendidikan vokasi lewat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Pemerintah juga ngelibatin banyak usaha untuk ngelatih lulusan SMA atau SMK supaya siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Tapi Gen Z juga kayaknya masih bisa adaptasi deh sama dunia kerja. Nah, buat Gen Z yang lagi cari kerja, bisa terapin tips dari Kik Resume ini nih. Gen Z bisa mulai dengan bangun personal branding. Kamu bisa coba kasih tahu skill kamu atau karakteristik kamu lewat medsos. Kemudian, kamu bisa cantumin semua pengalaman yang kamu punya di CV. Bisa dari magang, kegiatan sukarelawan, atau apa aja yang kamu kerjakan selama masa pendidikan kamu. Kamu juga bisa nunjukin kefasihan kamu dalam gunain teknologi dan kemampuan adaptasi terhadap situasi baru. Ini kekuatan yang dimiliki Gen Z loh, karena memang kita tumbuh saat zaman semakin maju. Oh iya, jangan lupa kuasain soft skill juga ya. Misalnya berpikir kritis, pandai mencari solusi, keterampilan komunikasi, dan kecerdasan emosional. Nah, buat kamu Gen Z yang lagi nonton ini, kalau belum dapat kerja, coba terapin tips tadi ya. Jangan lupa tetap semangat.